Dari bumi Babakan Ciwaringin, lahirlah seorang santri yang kelak menjadi legenda di kalangan pejuang Islam Nusantara. Dialah Kiai Solihin bin Kiai Muhammad Amin atau yang dikenal dengan Kang Solihin, santri tegas dari pesantren Babakan Ciwaringin. Lahir sekitar tahun 1912 di tengah keluarga ulama sederhana. Ia tumbuh dalam didikan kuat akan tauhid, keberanian, dan pengabdian. Sejak muda, Solihin telah menunjukkan watak tak biasa, tabah, disiplin, dan punya kepekaan spiritual tinggi. Gurunya, Kiai Haji Madamin, telah menanamkan kepadanya satu pesan: jadilah hamba yang tidak takut kepada siapapun selain Allah. Pesan itu melekat di hati Solihin hingga akhir hayatnya. Langkah hidupnya kemudian menuntunnya ke Jawa Timur, ke pesantren besar Tebu Ireng, tempat ia berguru langsung kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Di sanalah ia ditempa menjadi santri sejati, bukan hanya cerdas dalam ilmu agama, tapi juga tangguh dalam mempertahankan kehormatan bangsa dan guru. Tahun-tahun kelam penjajahan Jepang tiba. Pesantren menjadi pusat perlawanan moral dan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai ulama besar dianggap ancaman. Suatu pagi, pasukan Jepang mendatangi Tebu Ireng dan menjemput paksa Hadratus Syekh. Para santri panik, berusaha menghalangi. Namun peluru dan bayonet Jepang menghadang mereka. Di tengah kekacauan itu, Kang Solihin nekat menerobos barisan tentara. Ia berlari mengejar truk yang membawa gurunya dan dengan keberanian luar biasa melompat ke atas kendaraan yang sedang melaju kencang. Sesampainya di markas, Hadratus Syekh langsung dijebloskan ke dalam penjara. Solihin memohon, "Izinkan saya ikut menemani guru saya." Komandan Jepang menolak keras dan mendorongnya keluar. Namun, Solihin berdiri tegak, menatap lurus mata sang komandan dan berkata lantang, "Saya Solihin dari Cirebon." Kalimat sederhana tapi bergetar oleh wibawa spiritual. Komandan Jepang tertegun, lalu mengizinkannya ikut masuk ke dalam sel. 4 bulan lamanya, Kiai Solihin mendampingi Hadratus Syekh dalam penjara, melayani setiap kebutuhannya dengan penuh hormat. Bila hujan mengguyur dan air masuk ke ruang tahanan, Solihin mengelap lantai dengan bajunya sendiri, bahkan mengusap kaki gurunya agar tetap hangat. Hadratus Syekh menatapnya penuh kasih. Dari hubungan itu lahir ikatan guru santri yang abadi. Tak heran ketika Solihin wafat, salah seorang ulama besar menalkinkan jenazahnya dengan kalimat, "Hadza sahibus sijni Bah Hasyim Asy'ari." Inilah sahabat seperjuangan Hadratus Syekh di dalam penjara. Suatu hari, penjajah Jepang menembak mati seorang santri Tebu Ireng bernama Mas Dawam, lalu menggantung jasadnya di alun-alun sebagai teror bagi rakyat. Tak ada yang berani mendekat.
ketakutan melanda. Namun, di tengah suasana duka itu, Hadratus Syekh memanggil Kang Solihin. Dengan suara lirih namun tegas, beliau berkata, "Solihin, ambillah jasad saudaramu itu. Jangan biarkan kehormatannya diinjak." Tanpa ragu, Kang Solihin menjawab, "Siap, Yai." Beliau lalu berwudu, menunaikan 2 rakaat sholat sunnah, membaca hizib-hizib warisan keluarganya, Hizib Nasor, Hizib Nawawi, Hizib Bahar, dan Aji Penakluk dalam bahasa Cirebon. Setelah itu, ia berangkat dalam guyuran hujan bersama beberapa jamaah. Mereka tiba di alun-alun menjelang maghrib. Dengan pistol kecil pemberian Gus Kholik, Solihin menembak peluru ke udara. Namun, atas izin Allah, dentumannya terdengar bagai meriam besar, membuat pasukan Jepang panik dan melarikan diri. Saat itulah, Solihin segera mengambil jasad Mas Dawam, sementara rekan-rekannya mengamankan senjata yang ditinggalkan musuh. Jenazah Mas Dawam pun dibawa pulang ke Tebu Ireng, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan dengan penuh hormat. Hari itu pesantren menangis, tapi juga bersyukur karena di balik duka lahir semangat jihad yang tak pernah padam. Setelah peristiwa itu, kepercayaan Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hashim Asy'ari kepada Kang Solihin semakin kuat. Ia diangkat menjadi lurah pesantren Tebu Ireng, mengatur kehidupan para santri di masa penuh teror. Di tengah ancaman datang silih berganti, pengawasan Jepang, razia militer, hingga upaya sabotase, Solihin tetap tenang dan tegas. Ia bukan hanya pengelola pesantren, tetapi juga penjaga moral dan simbol kesetiaan. Dalam dirinya bersatu 2 kekuatan, ilmu zahir dari para ulama dan ilmu batin dari leluhurnya, Kiai Madamin Babakan Ciwaringin. Setiap kali Hadratus Syekh menghadapi persoalan besar, Solihin selalu berada di sampingnya. Ia bukan hanya tangan kanan, tapi juga perisai spiritual. Saat penjajahan berakhir dan pertempuran Surabaya berkobar, nama Kiai Solihin disebut dalam kisah viral perlawanan. Konon, dialah yang dengan 2 jari membunuh Jenderal Malabi, simbol keberanian yang diselimuti misteri spiritual. Tahun berganti, kemerdekaan pun diraih. Namun, Kiai Solihin tetap rendah hati, tak menuntut penghargaan. Ia kembali ke Cirebon, mengajar, berdakwah, dan terus menanamkan semangat cinta tanah air kepada para santri. Tanggal 17 Agustus 1968 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau berpulang ke rahmatullah. Dimakamkan di Kompleks Pemakaman Kyai Abdul Hanan, Babakan, Ciwaringin. Di antara para pelayat, hadir pula keluarga besar Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Mereka datang untuk menghormati santri penjara yang setia hingga akhir. Saat talqin dibacakan oleh Kiai Ali,
adik Kiai Idris Kamali, menantu Hadratus Syekh, suaranya bergetar hebat saat mengucap, "Hadza sahibus sijni Hasyim Asy'ari." Sebuah pengakuan tulus bahwa kesetiaan, cinta, dan keberanian seorang santri bisa sejajar dengan perjuangan sang guru. Kini, di antara pusara dan pesan-pesan lama, kisah Kiai Solihin terus hidup. Ia bukan sekedar santri pemberani atau pembunuh Jenderal Malabi, melainkan simbol dari iman yang berani, keberanian yang berilmu, dan ilmu yang penuh adab. Dalam setiap detak sejarah pesantren, nama itu tetap disebut dengan hikmat. Kiai Solihin bin Kiai Muhammad Amin, santri penjara Mbah Hasyim, pejuang tanah air yang terlupakan.